Kenapa sering melakukan sama ibunya? Ada loh foto-foto videonya. Kenapa? Tak duit. Sama orang sopan, sama orang tua nggak sopan. Padahal yang lahirin loh. Saya nggak punya ibu aja rasanya sakit banget. Kamu punya ibu disia-siain. Kalau ibu kamu nggak ada, siapa yang mau ngurus kalian? Banyak di luar sana yang pada mau punya ibu. Ibu kalian banting tulang cari duit. Di rumah digituin. Tindakan kalian tuh nggak normal. Nggak selayaknya anak seumurnya. Anak seumurnya nyayangin ibunya, ngehormatin ibunya dong harusnya. Kayak gitu normal nggak? Siapa namanya? Zara? Sama Najwa. Normal nggak? Kamu udah gede? Hah? Apa perlu saya ke sekolah kamu ya? Enggak. Saya nanya, normal nggak kayak gitu? Enggak. Kamu bisa nggak duduknya yang benar? Iya, nggak sopan banget, bener-bener nggak sopan banget. Cara ngobrol sama orang yang lebih tua. Cara ngejawabnya kayak gimana? Bisa nggak handphone ditaruh dulu? Ini harus datangnya sekolahnya. Ini siapa? Najwa sama Caca. Kalau kamu terus kayak gini, kamu mau nggak dimasukin rumah sakit untuk dicek kejiwaannya? Karena jiwa kamu nggak normal. Gitu. Iya, nggak normal. Kamu nggak menunjukkan layaknya anak-anak pada umumnya. Mau? Kalau nggak mau paksa aja. Bersikaplah normal, attitude-nya yang benar. Nggak normal, bener nggak normal. Aku biasa, maaf ya mas, aku biasa kan ikut kayak edukasi ke sekolah-sekolah gitu, kayak SMA, SMP, SD. Tingkah kayak gini yang ada tamu datang dan bertingkah selayaknya seperti lebih dari anak kecil, itu nggak normal. Jadi ibu setuju bu kalau anaknya kita tes, nanti minta tolong sama dinas sosial juga bu. Kita cek, mungkin dicek kalau memang ada kelainan atau ada dirawat direhabilitasi obat gitu kan supaya membaik ya, karena kita nggak dapat komunikasi nggak bisa bu kayak gini. Diskusi. Kita udah baik-baik kesini ngobrol, mau melihat seperti apa responnya, mencari solusi yang terbaik gitu, tapi kita nggak diterima dengan baik gitu. Jawabannya nggak nyambung. Kalau bilang karena ayahnya pernah kekerasan, setelah ayahnya nggak ada malah ikut-ikutan. Gak masuk akal, iya, gak masuk akal. Jadi itu cuma berselimut di alasan-alasan aja. Sebenarnya apa? Gimana? Enggak. Tuh masih belum ini ya, udah nggak apa-apa. Kita laporin sekalian. Bicara apapun sama saudara pun juga. Najwa ini. Kuawa sama saudara gue jawab masih ini. Iya, kamu kan memang agak sulit. Tapi kalau Caca memang biasa bersosialisasi dengan teman. Kalau dia agak tertutup. Mas Wen, waalaikumsalam. Minta nomornya itu dong Sudin Jaksel mas. Ini ada anak yang ibunya nih. Ini Kemang Timur. Bukti-buktinya udah ada semua videonya. Yuk, makasih Mas Wen. Assalamualaikum. Ini kan ibu kalian ngizinin nih, kalian dicoba ya, direhab ya, gitu ya, supaya nggak berhadapan sama hukum nih bu, gitu. Karena kalau ibu ini tergantung ibunya nih. Ibu mau laporin langsung polisi bisa? Bisa bu, bisa kena ini. Kekerasan dalam rumah tangga bu, diatur tuh hukumannya 5 tahun.
asalnya bingung saya ngomong sama Pak RT gimana. Pak RT katanya udah angkat tangan juga ya Bu? Tangan karena udah Nggak ada solusi katanya Mas. Nggak ada solusinya. Nggak ada solusi. Oke. Sedangkan saya sendiri juga bingung gitu Mas, siapa. Ibunya kerja ART, gaji nggak seberapa loh Mas. Kerja ART, ART, iya, gaji nggak seberapa gitu. Dengan kondisi anak-anak yang tidak ada yang mengerti, coba ibunya bekerja maksudnya banting tulang di luar terus sampai cari sampingan dan lain-lain gitu. Kan nggak masuk di akal Mas. Kalau memang dicek ada kelainan ya mungkin direhab dulu ya Bu ya. Iya. Gitu ya. Karena coba lihat deh dari Ya. body language kita bisa melihat bukan sewajarnya anak pada umumnya. Iya. Ya orang-orang sini bilangnya kayak kali ini lihat anak seperti ini. Kadang-kadang ya seperti ayahnya itu juga dulu waktu kami masih sama-sama memang suka ngusir, sama anak juga sama suka ngusir. Suka ngusir. Maksudnya ngusir siapa? Ngusir ibu. Mencontoh itu sorry Bu, ibu sama ayah ini punya riwayat nggak sih ada keluarga yang pernah sakit jiwa gitu? Skizo Bu. Enggak sih, Nggak ada. tapi kalau ayahnya katanya ayahnya dia katanya. Oh itu ada kelainan itu mungkin ya Dari ayahnya. menurun. Tapi ibunya mau diamankan juga boleh. Katanya Siapa? Ibunya diamankan dulu. Kalau Kasian. memang ini kan kalau ini dari Dinsos nanti nggak bisa langsung amankan, mungkin ibu yang diamankan gitu ya. Gimana Bu? Supaya ibu bisa berpikir lagi gitu kan. Ya, lebih baik sih kalau sebenarnya anak-anak yang langsung direhab ya, biar ibu juga bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi gitu ya. Betul. Karena saya memang harus bekerja. Harus bekerja ya. Bu, maaf Bu, izin mau tanya gajinya berapa Bu? Saya cuma itu 2 juta. 2 juta itu. Terus ada yang saya bekerja 2 minggu 1 kali itu 500. 500 sampai cari sampingan coba. Sampai double job. Kontrakan masih 1 juta gitu. Memang jelas memang nggak cukup, nah anak-anak kurang terima. Tapi sebelumnya saya bekerja ada satu lagi, setiap tanggal 30 ini kita menerima gaji. Karena sekarang udah nggak terima gaji. Jadi saya terima gaji awal bulan, mungkin tanggal 3, tanggal 4 Tapi anak-anaknya padahal tahu tapi nggak ada yang ngerti. Iya ngerti, jadi gini, kan tahu ibunya nggak, masa bodoh, saya nggak mau tahu bahasa kasarnya. Kamu ini sekolahnya MTS kan Bu ya, yang Islam gitu ya? Iya. Maksudnya dengan Harusnya ya. kurikulum lebih berat di agama kan ya? Kalau yang dia malahan dari SD-nya itu SD Caca ini. Caca. Kalau Najwa? MI-nya aja. Waktu Iya, MI. maksudnya gini Bu, ini kan padahal sekolah Islam yang benar-benar nge-treat untuk memahami Islam sesungguhnya gitu loh, maksud saya bukan yang mungkin internasional atau mungkin mengutamakan pendidikan atau ilmu pengetahuan lain gitu loh. Kok ini bisa melakukan itu sama ibu kandungnya kalau tahu agama gitu loh, maksud saya. Ya itu nggak tahu, makanya saya juga gini, kok kayak nggak diterapkan sama sekali ada akidah, Betul. akhlak, gitu. Tapi ibu tahu teman-temannya di sekolahan itu siapa gitu? Atau mungkin ada pengaruh buruk teman-temannya? Enggak juga sih, enggak Emang pribadinya? pribadinya gitu. Teman-temannya nggak ada yang bermasalah ya? Kalau Caca nggak tahu sekarang agak apa ya, untuk kayak ya taruhlah ayah itu kan orang gengsian, gengsi kan. Ya itu mungkin kalau Caca Ikut-ikutan. ikut seperti itu, dan dia apa-apa harus yang pertama gitu. Kalau Caca Apa tuh contohnya Bu? yang pertama misalkan kayak ya kalau positif sih bagus gitu ya, tapi kalau misalkan ya belum pernah sih yang negatif itu. Kalau misalkan ada pelajaran dia selalu ranking dia. Caca. Ranking terus kalau misalkan Di akademiknya bagus. bagus. Bu, sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya ya Bu ya, yang paling penting adalah kepribadiannya baik gitu, karena itu akan dipakai di kemudian hari nanti dia kerja dan lain-lain gitu. Kalau sekolah ya hanya sebatas sekolah, di sekolah kepakai gitu, tapi kan kayak pribadinya jujur, amanah, orangnya baik gitu, itu kan dipakai di bekerja gitu loh. Ya, sebenarnya sih mungkin ini Caca ini kepengaruh kakaknya.
Ya. Apa bareng kita nggak bisa menjudge, kita nggak tahu, atau mungkin emang dua-duanya pribadinya iya gitu, tapi kok maksudnya nggak make sense banget bisa ngelakuin itu sama ibunya. Sama, hanya beda waktu. Bedanya gimana? Nah, jadi beda kadang-kadang kalau satunya jahat, kalau satunya bela, ntar kadang satunya bela diem, satunya jahat kayak kemarin yang teriak. Mungkin iya dia yang ada di video. Mungkin udah ditanya dulu kali ya Mas, udah ngobrol mama belum gitu hari ini, gantian deh gitu ya. Oh. Sebenarnya enggak, cuman kebetulan aja dia kalau lagi ini lagi marah, jadi marah. Begitu. Enggak, kadang-kadang ya bareng, julid sama ibunya tuh belah-belah bareng gitu, dua-duanya gitu. Bareng sama itu ya dari mana? Oh jadi apa yang dilakukan papa diterapin ke mama gitu, kalian lakuin gitu? Hah? Diterapin gitu, Kak? Oh, kamu di sekolah pernah? enggak. Makanya aku pengen ke sekolahnya deh Mas nanti. Aku mau tanya. Nggak apa-apa, aku cari tahu. Ya. Iya, harus Mas kalau gitu. Kalau dari sekolahnya sih enggak. Tapi kita nggak tahu Bu. Kayak gitu, tapi enggak tahu. Iya kan, makanya kita nggak tahu seperti apa karakternya di sekolah, kan yang tahu pihak sekolah Bu. Gitu. Harus dicari tahu, iya ke wali kelasnya, kepala sekolahnya. Gitu kita tanya seperti apa pribadi masing-masing anak-anak ini gitu. Kalau mahasiswa kakinya nendang. Kakinya nendang. Ayah-ayah. Emang kaki buat nendang, bukan buat jalan ya? Hah? Enggak. Jadi kaki buat apa gunanya? Jalan. Terus kenapa dilakuin untuk ibunya? Kenapa? Hah? Kenapa? Nggak tahu. Refleks. Kamu punya pacar gak sekarang? Enggak. Nggak punya pacar. Nanti kalau punya pacar kamu ketakutan kenalin sama orang tuanya. Kalau orang tuanya nanti bakal dianiaya juga calon mantu. Masa calon mantu bisa ngelakuin tindak mau nggak kayak gitu? Enggak. Masih mau ngelakuin itu lagi nggak? Enggak. Kok enggaknya ragu? Masih ya? Enggak, insya Allah. Udah pernah minta maaf belum sama ibu? Nggak pernah pasti. Pernah. Karakternya enggak. Udah pernah belum? Belum pernah. Kan? Doang. Lebaran nggak minta maaf juga? Kelihatan karakternya soalnya. Soalnya ucapan-ucapan juga yang ucapan-ucapan dia juga ya kalau kasar juga gitu. Ucapan apa sih contohnya Nggak kasar? enak sama tetangga gitu, bahasa-bahasa ajar. Misalnya ibunya nasehatin, ntar anak Astagfirullah. itu bahasa astagfirullah ya Allah. Terus binatang keluar semua. Emosi saya itu cuma apa ya, supaya nggak marah ibunya tuh sambil nutupin di depan anak-anak supaya iya ibunya nggak marah. Itu aku cuma berusaha untuk sholawat, untuk apa ya, baca cuma gitu doang, istighfar gitu doang. Habis supaya nggak keluar kata-kata yang kotor. Tapi itu kan kadang-kadang juga keceplosan karena saya mungkin ya kayak Nggak tahan. kayak gitu. Sebenarnya kan orang tua nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Tapi kadang-kadang astagfirullahaladzim gitu. Itu Jadi Najwa sama Caca gimana? Mau ke rumah sakit jiwa ya? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak harus? Apa mau dilaporin? Atau di Pilih dua, ke mau polisi dilaporin juga? apa laporan polisi atau Ke rumah cek sakit. ke rumah sakit? Iya Mas, gimana Mas? Rumah sakit aja. Ya, Apa? maaf. Karena Anak nggak ibunya, anak kandung, anaknya umur 16. 16 sama 14. Dua orang, betul dua orang nggak ibunya. orang itu lagi berdiri dijurukin. Dijuruk. Tenaga ibunya seberapa? Oh, oke. Ini anak perempuan loh Mas.
Perempuan dua-duanya, betul. Iya, makasih Mas Ren. Iya, siap. Yo, aku standby sini Mas. Yo, Assalamualaikum. Kalau untuk Caca itu kalau lagi emosi, jadi setiap bangun ceker bangun langsung emosinya tinggi. Bangun tidur? Kalau lagi tentang bulan? Enggak, bangun tidur tuh kalau Terus setiap hari? ya setiap pagi gitu emosi karena menangkapinya ibunya dia cuma santai gitu supaya nggak akan marah dia. Emang orang-orang pada ngomong katanya kamu tuh terlalu lemah. Iya, saya nggak bisa untuk apa kalau marah, ibarat saya marah segini dia akan segini. Jadi tergantung saya marah apa enggaknya, tapi kalau saya marah ya enggak gitu. Usah itu. Tapi didikan orang tua beda-beda Bu, tidak perlu merasa bersalah. Sebenarnya ini mah tergantung anaknya aja seperti apa gitu. Ada sebagian yang saya lihat kayak misalnya ibunya dikade gitu ya, terus anaknya malah sayang sama ibunya, mau ngelindungi ibunya, nggak mau ibunya disakitin orang lain. Ada seperti itu Bu gitu. Makanya baru kali ini nih saya dapat info kan via DM, dikirimin tuh video-videonya gitu, dia ngamuk, rekamannya segala macam. Saya langsung kaget, ini anak kandung, iya anak kandung. Diceritain kronologinya, saya mau kayak prioritasin ke sini gitu Bu, karena buat saya sangat tidak wajar untuk seorang anak di bawah umur melakukan tindakan hal tersebut sama ibunya gitu. Apalagi yang konteks alur ceritanya ibunya sudah sering mendapatkan ke bapaknya gitu. Dari ayahnya dulu juga sering pernah saya sampai benar sampai sekarang itu kayak sebelah kiri itu agak berubah karena sampai benjol sejempol kaki. Cemburuan ayahnya atau gimana Bu? Enggak, gara-gara dia mau lari Nestle, dia mau lari Nestle. Lari Nestle tuh? Nestle, apa ya, pokoknya di situ ikutin pagi bareng-bareng gitu. Lari pagi bareng-bareng. Kan dulu jaga di Nestle gitu. Oh, kan. jaga di Nestle. Nah, dia itu sebenarnya udah pisah 2 minggu. Tiba-tiba nginep di sini karena dia tahu kalau saya bangun selalu awal gitu, jam 3, jam 2 pasti bangun dan dia nggak akan terlambat. Kalau tidur di sini. Ternyata hari itu terlambat jam 5 saya baru bangun kesiangan. Itu benar-benar yang itu sampai membuat seorang mata saya agak rabun, dia tuh parah gitu. Ibu kenapa nggak lapor polisi Bu dari dulu Bu? Nggak tahu, saya juga karena saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa harus lakuin apa gitu. Sebenarnya saya juga marah gitu. RT nggak bantu Bu, RT? Ibu lapor RT gitu, dibantu sama Pak RT? Enggak, waktu itu ya cuman cuman terasa sakit tuh kasih untuk itu aja saya nggak sampai ke situ gitu. Terus saya dituan cuci begini benar-benar itu Pagi-pagi itu. dan sebelumnya memang kita dilakuin. Kadang-kadang kita lagi masakin anak kepala. Jadi aku heran itu, saya heran kenapa kepala yang selalu dipilih itu, kenapa selalu kepala gitu ayahnya. Dan ayahnya pun sekarang ada istri kedua pun juga pernah melaporkan polisi. Nggak di penjara Bu? Nggak di penjara, dia pintar melihat gitu ya. Jadi di depan polisi katanya nggak ada KDRT nggak ada. Nah sekarang itu makanya saya anak-anak saya pikir ya Allah apakah ini apa sih ujian darah mengalir di enggak lah Bu, ODGJ aja nggak ada yang gitu kok, nggak ada yang faktor keturunan. Itu semua karakter sih Bu. Karakter ya. Karakter yang dia bangun, terus dia melihat, tapi ya nggak tahu ya ini gimana pola pikirnya sampai dia ikut melakukan kayak bapaknya gitu. Malah kayak apa kena mental karena dia kan melihat dari kecil. Itu bisa. Diobatin tuh. Iya. Kayak gitu dia. Seperti itu. Jadi saya suka bingung di sini cuman satu-satunya keluarga ibu itu nggak ada untuk seperti ini. Keluarga saya juga semua kaget dengan keadaan anak saya seperti ini gitu. Keluarga besar Ibu. Karena memang nggak ada namanya, apalagi nyakitin, ngomong kasar aja nggak pernah gitu. Ini yang bahasa nggak enak, nggak enak terus keras gitu kan.
ada anak di luar gitu loh. Gitu. Jadi warga sini juga udah merasa resah mas gitu, tapi udah lapor Pak RT juga angkat tangan, kan lucu ya, harusnya musyawarah ngasih solusi yang terbaiknya seperti apa gitu. Cuman bilangnya mungkin kayak anak ini masih anak di bawah umur, nggak bisa dipidanain, itu kata siapa gitu loh. Iya, Katanya cuma gini, habis anak ibu karakternya kan seperti itu, kayak gitu. Ya udah, terus saya mau kemana, mau apa lagi? Sekitar itu gitu aja. jadi dari dia teriak di sini mas, itu dari ujung udah kedengeran. Nanti aku kirim video, ada videonya gitu. Jadi ya makanya pas kemarin aku dapet info kemarin malam, terus aku langsung bilang alamatnya di mana. Oh di sini, ya sudah, aku koordinasi nanti sama dinas sosial. Aku bilang kalau emang anaknya nggak mau ikut, nggak bisa diajak mediasi, kita laporin aja sekalian. Iya, ke polisi. Iya, ke polisi. Mungkin ini anaknya dibawa dulu ya Bu ya. Dibawa dulu. Kalau prosesnya bisa hari ini, Bu tanda tangan semua bisa hari ini. Kalau enggak ya mungkin di rumah aman dulu. Iya. Jadi Pilihannya dua Bu soalnya. sebenarnya tadi anak-anaknya juga udah mau kan studinya ke rumah sakit gitu ya. Ya. Oh iya Nek, ya. Supaya sembuh ya. Supaya sembuh. Biar dicek semuanya. Mungkin bisa ya kamu Nanti kamu ada dokter, kamu ditanya sama dokter, gimana perasaan kamu sekarang? Kenapa kamu lakuin itu? Kamu harus jawab semua dengan jujur. Ya, nanti diobatin di sana, dikasih obat, diterapi. Supaya ibunya cuma satu, kalian tuh nggak jadi durhaka gitu. Iya. Udah kata-kata durhaka, udah ucapan foto, ucapan pokoknya itu ke ibunya gitu. Ya, jadi ya ibunya cuma astagfirullah, jangan begitu sama ibu. siap-siap aja kali ya. Iya udah suruh siap-siap. Ini lagi on the way kok. Siap-siap aja Dek. Sama ibu bareng. Enggak, ibu nggak ikut. Sama dinas sosial arah Kalau mau kesini. minta maaf sama ibu, minta maaf dulu lah. Minta maaf cepet. Iya, minta maaf dong. Ayo minta maaf. Nggak ada bawa handphone ya, tidak boleh di rumah sakit bawa handphone. Terus ini. Minta maaf ya bener.